Halo, apa kabar teman dekat ceritaku? Saya Carla Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku cerita inspiratif tanpa gosip. Cita-citanya pengen jadi dokter, dan memang ketika masuk SD, ketika mulai belajar biologi gitu kan, dulu kan cuma biologi. Itu very interesting di anatomi tubuh dan lain-lain tuh, suka gitu kayak ngelihatnya. Setelah dia menjalani karir di dunia entertainment, alhamdulillah nggak pernah ada yang berubah dari dia. Dia lebih wise mungkin, lebih dewasa mungkin karena lingkungan itu menuntut dia untuk jadi lebih dewasa segala macam. Kalau buat saya sih pernikahan tidak pernah nggak merubah siapa diri saya kan, itu yang paling penting. Selangkah lagi, Arumi Bachsin akan menyempurnakan hidupnya sebagai wanita seutuhnya. Pertunangannya dengan Emil Dardak beberapa waktu lalu menjadi langkah awal untuk memasuki biduk pernikahan. Pertunangan Arumi menjadi cerita indah dalam hidupnya sekaligus menjadi bukti kedewasaannya. Karena bagi seorang wanita, memutuskan untuk bertunangan dan kemudian melangkah ke pernikahan tentu membutuhkan pemikiran yang matang. Arumi adalah bukti kedewasaan itu. Karena di usia 19 tahun, ia memilih langkah berbeda dari kebanyakan wanita pada umumnya. Saat dimana rekan sebayanya masih asik mengejar karir dan menasibkan diri sebagai pribadi yang bebas, Arumi justru mengikatkan diri pada hubungan cinta yang serius. Berikut ceritanya. Asmara adalah salah satu kisah yang menghadapkan Arumi pada pilihan besar. Bagaimana tidak, di usianya yang masih 19 tahun, ia telah mengikat diri dengan cinta yang serius. Bersama Emil Dardak, ia berjalan seiring menuju prosesi lamaran beberapa waktu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Syukur alhamdulillah, tamu yang kami nanti telah tiba dengan selamat. Ini ada sirih agung penyapa untuk tamu kami. Sirih Tuhan kami terima, tutur kata telah disimpan. Kata halus tidaklah dihaluskan, kata pilihan tidak lagi kami artikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tutur bahasa itu dalam adat yang benar, yang sama kita pakai. Demikianlah kata balasan sirih penegur Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama, marilah. Kebahagiaan dalam balutan prosesi adat dalam lamaran pasangan ini boleh dibilang dadakan. Hanya dalam waktu singkat, mereka sepakat untuk menentukan hari baik. Jika tidak ada aral melintang, maka usai Idul Fitri mendatang, mereka akan melangkah ke pelaminan. Ya, itu tadi bahwa berjalannya dibilang singkat juga udah enggak ya hubungannya. Kedua, enggak. Ya dalam perkembangan perjalanannya itu kelihatan ada satu visi yang sama gitu ya, visi yang sama mengenai life, mengenai apa yang mau dilakukan ke depannya, yang kelihatannya dalam suatu format yang lebih serius sudah mulai bisa berjalan gitu. Maksudnya terlepas dari usia yang relatif menjadi ya ada relativitas ya kalau bicara umur ya, tapi enggak. Ya kita juga nunggu sampai momen yang pas lah, termasuk lamaran ini kan dia sudah meraih satu usia. Dari sisi pendidikan juga kalau semua lancar semester ini dia juga ada satu jenjang lah, bukan S1 tapi satu jenjang yang selesai dia peroleh lah untuk dia bisa melanjutkan kemana aja gitu. Jadi ya berdasarkan pertimbangan itu akhirnya ya ada satu
wacana ngelamar yang terrealisasi hari ini. Menemukan keyakinan cinta di usia muda, cerita Arumi dengan Emil Dardak nyatanya buah dari ketidaktahuan mereka. Dijodohkan oleh salah satu rekan, akhirnya Arumi dan Emil benar-benar terjerat asmara. Jadi kayak ditipu gitu berdua ini sebenarnya. Dijebak. Jadi intinya si manajer saya bilang ke saya bahwa tahu nggak, dia tuh begini loh sama kamu. Gini loh, dia tuh bilang kok Arumi beda ya, kok Arumi gini. Dan begitu pula manajer saya bilang ke dia bahwa Arumi tuh bilang bahwa kamu tuh begini. Jadi kita berdua berbunga-bunga tanpa ada yang tahu bahwa itu semua hanya karangan. Dikerjain. Jadi kan pas ketemu jadi canggung gak jelas. Jadi karena pikirannya tahu bahwa nih orang mungkin tertarik kayak sama gue gitu kan, begitu juga dia gitu. Sebuah keyakinan yang berani dan jarang dilakukan wanita seusianya, di mana mereka lebih suka untuk bebas. Sementara Arumi mengikat dirinya dengan cinta. Kalau misalnya masalah menikah muda ataupun menikah tidak muda, sebenarnya relatif, lebih ke apa ya namanya? Nggak. Kalau buat saya sih pernikahan tidak pernah nggak merubah siapa diri saya kan, itu yang paling penting. Maksudnya dari mulai apapun yang saya suka, saya dari dulu sampai sekarang Arumi yang seperti ini, sampai mungkin insya Allah kalau menikah pun aku tetap seperti ini. If you're lost, you can look and you will find me time after time. Arumi Bachsin patut bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kecantikan buatnya. Dengan paras elok itulah, maka jalan popularitas Arumi sebagai artis makin terbuka lebar. Namun, faktor kecantikan bukanlah satu-satunya modal bagi Arumi untuk meraih sukses. Sebab Arumi juga pandai berakting dan memiliki totalitas tinggi dalam bekerja. Akting Arumi di depan kamera pada akhirnya membuahkan kepercayaan berbagai sutradara untuk terus memberikannya peran di berbagai film layar lebar juga sinetron. Namun, perjuangan Arumi meraih itu semua bukanlah hal mudah. Arumi harus meraihnya dari bawah sebelum akhirnya bisa menggenggam sukses seperti sekarang ini. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Cita-citanya pengen jadi dokter, dan memang ketika masuk SD, ketika mulai belajar biologi gitu kan, dulu kan cuma biologi, itu very interesting di anatomi tubuh dan lain-lain tuh suka gitu kayak ngelihatnya. Arumi dikenal lewat sejumlah film dan sinetron yang ia perankan. Tapi di balik sosoknya kini, Arumi ternyata tak pernah terpikir untuk menjadi seorang selebritis. Walaupun darah seni telah melekat pada dirinya sejak kecil. Kala itu, tari adalah seni yang menggodanya. Ketika mulai pindah sekolah, jadi ke kelas dulu, waktu sekolahku aku kelas 1 sampai kelas 3, sekolah alam, itu pakai kerudung itu yang sering manjat dan lain sebagainya. Tapi sama mama, mungkin takut kali dia ya ngeliat ini anak nih nggak bangor banget gitu kan. Akhirnya aku les tari Bali. Akhirnya saya jadi lebih suka eskul, memang lebih suka kegiatan. Jadi aku ngambil dulu tuh eskulnya, ada eskul tari dari mulai tari kuning Betawi, kemudian melanjutkan lagi tari Bali, terus ngambil eskul paskibra, tetep ada maskulinnya paskibra, terus ngambil rebana juga. Rebana. Layaknya anak kecil yang menggantungkan cita-cita dengan banyak cara, Arumi perlahan mulai beralih dari dunia tari ke biologi. Dengan dalih ingin menjadi dokter, ia begitu menekuni bidang ilmu satu ini. Aku mau jadi dokter. Cita-citanya pengen jadi dokter, dan memang ketika masuk SD, ketika mulai belajar biologi gitu kan, dulu kan cuma biologi, itu very interesting di anatomi tubuh dan lain-lain tuh suka gitu kayak ngelihatnya. Semakin bertambah usia, ilmu biologi yang begitu ia gemari kembali tergerus.
Kali ini ingin menjadi seorang psikolog adalah cita-cita yang ia rasa sempurna. Tapi hal itu pun tak bertahan lama. Arumi mengaku kerap berganti cita-cita. Karena ngerasa pikirannya sudah terlalu banyak tersita dengan pelajaran yang semakin banyak juga, jadi mulai ketinggalan sama biologi, nggak begitu intens, jadi mulai pupus juga lah itu cita-citanya. Lumayan labil saya ternyata. Oh, jadi pindah mau ke psikolog. Dewasa. Iya bener. Kalau nggak, tetap aja kalau misalnya nggak psikolog dewasa, psikolog klinis, jadi yang suka nanganin yang masih berhubungan dengan kayak gitu-gitu. Banyak hobinya, dari mulai hobinya macam-macam, dari mulai yang penting nggak penting, dari mulai hobi olahraga, hobi baca buku, sampai hobi dandan. Sekarang udah mulai puber jadi udah mulai dandan deh. Terjun ke dunia akting membutuhkan totalitas yang tinggi, seperti Arumi yang menjadikan totalitas sebagai obat mujarab dalam meraih sukses di jagat seni peran. Totalitas itu pula yang membuat Arumi tak pernah mengeluhkan apa yang dijalani, meski syuting hingga larut malam atau syuting berhari-hari di luar kota sekalipun. Arumi tetap menjalaninya dengan senang hati. Apa yang dilakukan Arumi pada akhirnya berbuah manis. Namun sekelumit cerita perjuangannya dalam bekerja hingga kini masih ia kenang sebagai pelajaran hidup yang berharga. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Setelah dia menjalani karir di dunia entertainment, alhamdulillah nggak pernah ada yang berubah dari dia. Dia lebih wise mungkin, lebih dewasa mungkin karena lingkungan itu menuntut dia untuk jadi lebih dewasa segala macam. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Kecantikan paras yang dimiliki aktris berparas Indo ini patut ia syukuri. Karena dari sana, Arumi mulai menapak karir sebagai seorang entertainer. Lewat foto model, Arumi menemukan sebuah kebetulan yang membawa keberuntungan. Bermula dari seorang model asing yang tak ingin dipotong rambutnya untuk kebutuhan foto, Arumi akhirnya terpilih tanpa ia sadari. Jadi pemotretan untuk salon. Nah, kemudian ketika model sudah datang, cantik, model tinggi dengan pokoknya jauh sekali dengan saya yang umurnya baru 13 tahun deh pada saat itu. Itu dia nangis ketika nyampe lokasi karena dia tidak ingin dipotong rambutnya. Sedangkan kan kalau iklan salon kan harus bukan dipotong pendek, tapi harus dimodelin kan, harus dicat sedikit supaya warnanya lebih keluar dan bagus di foto. Terus udahlah salvo apa ya aduh, dan yang punya salon ini pengennya bule. Nah, temennya papaku ini tahu aku agak Indo, jadi aduh ini kayaknya ini. Udah aku tiba-tiba suruh datang. Sama mama pulang sekolah suruh datang. Udah kamu ketemu Tante Maya gitu katanya. Oh iya, terus datang selinguk apa ya itu polos banget ya, selinguk terus dijelasin, Arumi jadi begini kamu bisa nggak? Nah aku langsung shock kan, foto ya udah dari foto, terus habis itu Arumi foto buat majalah yuk, majalah A gitu, oh iya majalah B, oh iya datang dengan polos aja gitu mbak gitu, maksudnya ya bodo amat apa yang dibilangin sama fotografernya, I just do it, dan ternyata ada keasikan sendiri, seneng. Beranjak dari panggung hiburan menuju seni peran, juga didapatkan Arumi secara kebetulan. Siapa sangka, niat untuk mengantarkan sepupunya ikut casting, Arumi justru menemukan tantangan demi menaklukkan rintangan sebagai seorang aktris. Yaudah daftarkan namanya gitu. Udah kamu daftar juga aja. Ya udah nggak apa-apa, saya mah ayo aja kan. Daftar. Udah kan casting. Saya nggak tahu tuh casting harus ngapain, terus dibilangin kalau casting kamu harus kenalin. Halo, nama saya Arumi, gini umur dan lain-lain. Oh gitu, ya udah diikutin. Itu terus coba nangis. Hah? Nangis? Iya, ini syuting buat sinetron, casting buat sinetron. Gimana nih? Aduh pokoknya
benar-benar nol lah pengetahuannya dan pelangap itu menjijikan sekali. Saya dulu kemana-mana aduh udah nggak jelas deh, pelangap nggak tahu iya. Tapi dari situ jadi penasaran, dari mulai yang udah kan, terus sekarang diajakin terus aku jadi makin penasaran. Finally dapat itu ketika saya nyoba casting iklan. Kan iklan kan nggak perlu yang acting marah-marah apa itu kan nggak perlu. Jadi cuman iklan waktu itu iklan wafer, saya ingat banget, makan aja saya doyan makan, apalagi anak-anak segitu kan makannya banyak banget kan. Nanti kamu coba-coba menikmati ya iyalah dikasih makanan dinikmatin, wah enak nih segala macam. Dan kebetulan memang mereka mencari yang lebih ke Indo, dan nggak tahu kenapa katanya muka saya ini waktu di kamera tuh kelihatan tidak seperti anak umur 14 tahun pada saat itu, jadi lebih kayak umur 19 tahun, umur 20 tahun, jadi nggak begitu kecil-kecil banget lah. Dear, I fear we're facing a problem. You love me no longer. I know and maybe. Menjelma dari seorang gadis kecil yang tomboy hingga menjadi daranan rupawan serta dikenal banyak orang, Arumi mendapat dukungan penuh dari keluarga. Begitu pula adiknya yang selalu menopang semangat Arumi. Setelah dia menjalani karir di dunia entertainment, alhamdulillah nggak pernah ada yang berubah dari dia. Dia lebih wise mungkin, lebih dewasa mungkin karena lingkungan itu menuntut dia untuk jadi lebih dewasa segala macam. Dia kenal banyak orang, karena di Arumi juga temenan tuh kayak itu ya itu aja gitu. Kalau sekarang dia lebih banyak segala macam, terus dia bergaul dengan dia banyak hal segala macam, dan untuk di pekerjaannya juga kita mensupport dia dengan banyak hal gitu. Harapan buat kakak yang jelas nomor satu tuh mungkin dia tetap wise, terus nggak boleh gegabah kalau ngambil apapun, dan kalau misalnya ada apa-apa harus ngomong ke kita, karena dia yang paling dia susah lakukan itu kalau dia lagi ada masalah di dunia entertainment, dia paling susah untuk ngomong ke keluarganya sendiri gitu. Nomor satu, nomor dua juga ya kita berharap dia semoga berhasil aja, sukses, dan tetap maksudnya apa ya, di entertainment semoga tetap jadi hobinya, bukan karena terpaksa apa-apa gitu. Sukses gitu. Love me, say that you love me, fool me, go on and fool me. Love me, pretend that you love me. Arumi Bachsin patut bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kecantikan buatnya. Dengan paras elok itulah, maka jalan popularitas Arumi sebagai artis makin terbuka lebar. Namun, faktor kecantikan bukanlah satu-satunya modal bagi Arumi untuk meraih sukses. Sebab Arumi juga pandai berakting dan memiliki totalitas tinggi dalam bekerja. Akting Arumi di depan kamera pada akhirnya membuahkan kepercayaan berbagai sutradara untuk terus memberikannya peran di berbagai film layar lebar juga sinetron. Namun, perjuangan Arumi meraih itu semua bukanlah hal mudah. Arumi harus meraihnya dari bawah sebelum akhirnya bisa menggenggam sukses seperti sekarang ini. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Itu dia karena dia jarang ngeluh, jadi kalau ada apa-apa kita harus taunya belakangan gitu. Melihat Arumi kini, tentu banyak mata laki-laki yang terpikat akan kecantikannya. Tapi siapa sangka, Arumi kecil adalah anak yang jauh dari predikat cantik. Bahkan ia dikenal tomboy, serta memiliki segudang teman laki-laki. Tapi hanya hitungan jari yang perempuan. Sosok Arumi itu dia orangnya dari kecil mungkin ya, dia tomboy, tapi ketika dewasa mungkin lebih ke feminim. Dan orangnya dia nggak banyak ngeluh, orang yang nggak banyak ngeluh, cuman gampang membuat orang worry karena itu dia karena dia jarang ngeluh, jadi kalau ada apa-apa kita harus taunya belakangan gitu. Mainnya tuh sama anak laki terus, apalagi kalau misalnya pas SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh main bola terus. Ketika melihat batang pohon yang tinggi dan mustahil rasanya dipanjat oleh seorang wanita, maka Arumi akan tersenyum melihatnya. Bagaimana tidak? Arumi adalah satu-satunya wanita yang mampu memanjat pohon di sekolahnya waktu ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Manjat,
Jadi sekolah aku tuh dulu tuh ada gini-ginian ya nih apa? Bukan tembok, jadi ada kayu penyangga di atasnya itu. Nah aku entah kenapa, aku bisa nggak tahu gimana caranya sekarang kalau dicoba susah banget loh. Enteng banget kayak badannya, tinggal lompat, set, aku bisa naikin dan aku bisa langsung kayak kuntilanak gitu nangkring di atas. Nah itu udah gitu ya, udah kerjanya di atas, jadi yang bisa naik di situ tuh cuma aku, ada satu cowok sama cowok lain, jadi kita menempatin 3 ini, yang lain nggak ada yang bisa satu kelas. Kita paling sering itu manjat pohon dan itu semua dia yang ngajarin gitu. Karena dekat rumah tuh kayak punya ada pohon gitu. Dia justru emang tomboy banget, sosok maksudnya dari kecil tuh dia tomboy banget. Jadi aku sama yang lain tuh kayak nggak ada beda umur sama dia. Jadi kita tuh kayak emang deket banget lah. Saat usianya masih dalam hitungan jari, Arumi juga memiliki cerita unik tentang cara makan yang kini membuatnya tertawa. Tidak bisa makan tanpa nasi dikepal yang dicampur garam atau kecap. Itulah Arumi kecil. Sebuah kenangan yang masih membayang jelas dalam ingatannya. Yang paling unik tuh adalah aku nggak pernah mau makan yang lain selain nasi dikepal-kepal sama garam. Nasi panas nih, kepal sama garam, atau sama nasi campur kecap, udah itu doang. Jadi kalau dikasih makan yang lain nggak mau. Sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 aku kayak gitu terus. Kayak awal-awal kelas 5 aku baru berhenti. I saw your face in a crowded place, and I don't know why. Sukses tak pernah datang tanpa perjuangan, begitu pula dengan bahagia yang tak akan hadir jika kita takut menghadapi perihnya hidup. Maka tersenyumlah saat dilanda cobaan, karena setelah itu bahagia akan datang. Semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah! You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with